Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriska Dwi Pratiwi, NPM 2001011065 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan membacakan jurnal paragraf. Definisi paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari suatu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud dengan kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di dalam kalimat pokok. Ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf yang pertama ada kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga ada setiap paragraf memakai sebuah topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama. Yang keempat ada paragraf memakai pikiran penjelas dan dinyatakan dalam kalimat penjelas. Fungsi paragraf yang pertama ada mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai perihal gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga, untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membaca. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam suatu unit pikiran yang lebih kecil. Yang terakhir, untuk memudahkan pengendalian variabel terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Syarat-syarat paragraf yang pertama kesatuan, yaitu semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. Yang kedua, kepaduan adalah kekompakan antara hubungan dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar dan mudah dipahami. Yang keempat ada kelengkapan. Kelengkapan adalah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik atau kalimat utama. Selanjutnya ada panjang paragraf dalam sebagian tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasan dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Yang terakhir ada pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas pernyataan. Yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar bersetalian secara logis. Selanjutnya ada macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan letak dari pikiran utamanya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan untuk kalimat penjelasnya diletakkan setelah kalimat utamanya. Kemudian ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf dan kalimat penjelasnya terletak sebelum kalimat utamanya. Yang ketiga, paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, sedangkan kalimat penjelasnya berada di tengah-tengah kalimat. Kemudian berdasarkan jenis ceritanya, yang pertama ada paragraf narasi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Berdasarkan tujuannya ada paragraf pembuka, memiliki sifat yang ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua, paragraf penghubung, berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Yang terakhir ada paragraf penutup, berisi simpulan
untuk argumentasi atau penegasan kembali hal-hal yang dianggap penting. Berdasarkan isi paragraf deskripsi, paragraf proses, dan paragraf efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.